Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah, ujilah setiap roh dari Allah atau tidak. Salah satu tanda nyata bahwa pada waktu-waktu sekarang ini adalah waktu atau saat-saat zaman akhir menjelang akhir zaman nanti, di mana ada banyak sekali bermunculan nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan. Orang beriman percaya kepada Kristus tidak boleh santai-santai saja menyikapi situasi maupun keadaan ini, melainkan harus ekstra waspada akan setiap roh yang bersaksi di mana-mana, termasuk juga di tempat-tempat rumah ibadah atau gedung gereja. Kita tidak harus percaya kepada setiap roh, sebab kita harus menguji apakah roh-roh itu berasal dari Tuhan Allah Bapa kita atau bukan, sebagaimana ditegaskan dalam Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya memang sedang marak terjadi di mana orang-orang yang menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu dengan tujuan untuk menakut-nakuti jemaat atau umat Kristiani, atau dengan motivasi negatif lainnya, atau mereka mengarang nubuatan sendiri demi mendapatkan keuntungan materi. Ada juga yang menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu untuk menyerang pihak lain atau mendiskreditkan denominasi gereja lain. Nubuatan model demikian jelas bertentangan dengan Injil Kristus, karena Roh Kudus adalah roh yang penuh kasih, tertib, dan mendatangkan damai sejahtera. Tidak pernah Roh Kudus menyampaikan sesuatu untuk mengadu domba dan saling membenci di antara kita umat manusia, terutama kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini. Ada banyak pula praktek perdukunan yang mengaku dirinya dihinggapi oleh Roh Tuhan dan dapat menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Untuk itu ingatlah firman Tuhan yang dituliskan pada 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Di sepanjang zaman akhir ini, ada banyak sekali orang yang datang dengan memakai nama Kristus, tetapi menyampaikan firman Allah yang lain dari firman orang yang memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sebagaimana tertulis di dalam Injil. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada kitab maupun surat Galatia 1 ayat 8 ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ingatlah akan apa yang ditulis
juga di surat Efesus 4 ayat 14 ini. Seorang yang dewasa rohani tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kalau kami pada hari ini diingatkan kembali untuk mau menguji setiap roh. Apakah roh yang memang benar-benar berasal dari Allah Bapa kami di surga? Apakah memang itu roh-roh lain, roh-roh antikristus, roh-roh yang sifatnya memang membuat manusia boleh dikacau balokkan, walaupun kami kadangkala sering terjebak dalam suasana seolah-olah kami telah mendapatkan ilham dari roh Kudus, dari Roh Kudus yang memang yang harus senantiasa kami sadari itulah yang pasti akan membahagiakan kami, membawa kedamaian di antara kami, tidak untuk saling membenci, tidak untuk saling mendiskreditkan di antara kami orang-orang maupun umat percaya kepada Kristus ini. Terlebih juga ketika kami sedang diutus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tolong kami ya Bapa, supaya kami benar-benar melakukan perbuatan yang berdasarkan Injil Kristus yang memang untuk membawa orang kepada suatu keselamatan yang tidak berhenti di dunia ini, tetapi untuk kelak sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus sudah sediakan dan janjikan untuk boleh kami nikmati di waktu kekal yang sesungguhnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu harus menjadi tempat yang menjadi kerinduan harapan kami orang percaya kepadamu. Sambut apalah akan harapan dan doa kami, sehingga segala sesuatu yang menghalangi kami untuk dekat dengan Tuhan saat ini, kami mohon Tuhan usir dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.